Pagi itu gue bermimpi. Mimpi yang sangat sulit diartikan. Gue gak pernah tahu mengapa seperti ada tali yang menarik hati dan pikiran ini untuk segera mencari tahu. Hingga akhirnya gue di depan kaca, memakai kemeja dan kacamata. Dengan beberapa tatapan mata yang yakin dan nyata. Tatapan dan keyakinan itu membuat gue berada di awal cerita ini. Ya, hati dan pikiran memang sulit ditebak. Sekarang gue berada di jalan. Hati dan tekad gue untuk mencari arti membawa gue sampai di sini. Gue memutuskan untuk berjalan tanpa arah, tanpa tujuan yang jelas, tak peduli orang lain. Karena gue yakin hanya kita sendiri yang dapat menggapai mimpi. Mungkin kalau bumi bisa berbicara, ia akan mengatakan gue adalah orang terbodoh yang ada di perutnya. Tetapi rasanya sekarang sudah terlalu jauh buat gue menyerah dan mundur. Hingga akhirnya gue ngerasa pusing, jantung berdebar, dan akhirnya gue gak sadar. Sekarang gue mulai bangun. Dan entah apa yang membawa gue sampai di sini. Yang gue lihat cuma pohon, rerumputan, dan beberapa karya indah Tuhan yang lainnya. Mungkin ini adalah jawaban dari mimpi gue. Tapi tiba-tiba semakin kuat hati ini tertarik oleh mimpi itu dan membuat gue terus melangkah. Tapi anehnya, semakin panjang langkah gue justru membuat mimpi itu semakin jauh. Hingga akhirnya gue berlari sekuat tenaga. Gue gak tahu arah gue kemana. Tapi akhirnya sebuah pohon mengarahkan gue untuk berpikir lebih dalam. Lebih dalam lagi. Gue terus berpikir, namun petunjuk tak kunjung datang. Yang ada amarah gue naik, dan akhirnya gue memutuskan untuk berlari kembali melampiaskan amarah gue. Berlari, melompat. Sampai sepertinya tak ada yang bisa menghalangiku untuk bergerak. Hingga akhirnya hampir terjatuh. Terus berlari. Dan akhirnya gue benar-benar terjatuh. Gue memutuskan untuk menyendiri di hutan yang lebat dengan harapan yang hebat, di bawah pohon pinus dengan harapan yang tak pupus, berpikir tanpa logika, bersandar tak berirama. Gue melihat ke sekitar. Ya Tuhan, betapa indahnya Engkau menciptakan negeri ini.
Dalam lamunanku itu, dengan pikiran yang tenang, akhirnya gue seperti menemukan kunci yang selama ini hilang. Ternyata ini tentang negeri kita, Indonesia. Gue mencoba mengingat mimpi itu dan kejadian yang kualami hari ini. Mimpi itu seperti menyuruh gue untuk segera berbuat sesuatu yang berdampak pada hal yang besar. Mimpi itu mendatangi gue, seorang pemuda Indonesia yang belum berjasa, namun sudah minum air di Indonesia, tidur di atas tanah Indonesia, menghirup udara segarnya, mengambil sumber dayanya. Tapi Indonesia tak ingin merdeka sia-sia. Tuhan sudah menciptakan alam yang bebas. Dan bukanlah robot masa depan yang akan meneruskan untuk mengurus negeri ini, tetapi kita, para pemuda yang berbangsa dan bernegara. Jadi pemuda Indonesia tak perlu menjadi terkaya sedunia, tetapi haruslah berkarya yang mendunia.